Oke, oke. Halo, halo, halo. Ketemu lagi kita di Petrihor ya. Program di mana kita menyelam dalam makna kata ya. Oke, so mohon maaf ini agak terlambat update-nya karena ada banyak pekerjaan yang lain, tapi ya Petrihor kembali lagi untuk edisi yang ketiga ya. Edisi yang ketiga itu, nah ini edisi Kartini udah lewat, nggak apa-apa ya. Kemarin ya 21 April kita peringati sebagai Hari Kartini. Kita mau menyelami kata-kata yang mungkin sering dengar gitu waktu Kartinian gitu ya. Tentang kesetaraan, gender. Nah, gender itu di kita ada istilah wanita, ada pria, ada perempuan, ada laki-laki gitu ya. Kita mau lihatlah bedanya. Itu kalau dari segi etimologis kayak gimana dan mungkin juga kita sering dengar emansipasi ya. Mungkin di akhir aku mau chime in sedikit tentang kontroversinya Hari Kartini mungkin ya, tapi nanti belakangan aja. Oke. Setara, setara itu eh, kenapa kok gambarnya anak timbangan ya? Gambarnya anak timbangan karena memang tara itu anak timbangan ya. Jadi kesetaraan tuh kayak kalau nimbang jadinya equal gitu ya, sama berat. Pemberat, anak timbangan pemberat. Ambilnya dari ter. Ini tare, tare. Jadi kalau punya timbangan ditare dulu gitu. Ter, bahasa Inggris atau bahasa sebenarnya kalau kita menyerapnya dari bahasa Belanda, tara nanti ya. Tapi itu asalnya dari Arab sebenarnya ya. Toroha gitu ya. Jadi tara itu ya pemberat gitu ya. Nah, tara itu dari bahasa Belanda yang orang Belanda mengadopsinya dari bahasa Arab yang artinya sebenarnya adalah mengurangi gitu ya, subtract, deduct, membuang, wah throw away, heave gitu ya, poroha gitu. Nah itu ada kaitannya sama mungkin jauh sih, nggak secara jelas tapi ya throw membuang ya, melempar gitu. Nah, dan throw itu sendiri dari akar katanya Proto-Indo-European, artinya dari jauh banget ya, dari aku nggak tahu bacanya ini gimana untuk Proto-Indo-European her, I don't know. Ya, to rub by twisting, twist and turn gitu ya. Jadi dari yang seperti itu kok bisa sih pemberat dari yang memutar jadi membuang terus jadi setara gitu. Setara tuh equal gitu ya, tara. Karena sebenarnya kalau beban beban keberatan beban tuh ya bebannya akhirnya dibuang kan ya. Toroha dikurangi. Jadi pemberat itu yang tadinya jadi pemberat kok malah jadi kesamaan ya. Kesetaraan itu kan sebenarnya mungkin kayak tuntutan agar diperlakukan sama gitu ya. Nah, nggak tahu sih, tapi ya kira-kira kayak begitu. Nah, itu setara. Biasanya kata setara nyambung sama gender, kesetaraan gender gitu ya. Nah, gender itu eh, dari bahasa Prancis lama gitu, Old French, genre, cognate-nya, cognate itu kata-kata yang punya akar kata yang sama, genre, generate, genitals, general, genius itu akar katanya sama semua dari genus Latin dan Proto-Indo-Europeannya aku nggak tahu bacanya lagi kan nggak tahu. To produce, beget, give birth, jadi menghasilkan sesuatu. Genius itu artinya menghasilkan ide gitu kan kira-kira. Generate menghasilkan, jadi asalnya sih sebenarnya itu genusnya bahasa Latin tuh keluarga, melahirkan. Bahasa Old French-nya jadi jenis, ada hubungannya sama jenis ya, genus, genus jenis, gender ya, kita jadinya gender. Tapi secara konstruksi apa ya akademiknya gender itu konstruksi sosial ya. Jadi karakteristik yang dibangun secara sosial dikaitkan dengan
identitas seseorang, apakah laki-laki atau perempuan. Jadi semacam ekspektasi orang ketika orang itu mengambil identitas laki-laki atau perempuan, kayak perannya, perilakunya, ekspektasi masyarakat ya, ekspektasi sosial, ekspresinya gitu ya. Dan itu dalam setiap budaya dan rentang waktu itu bisa berbeda. Kayak di zamannya Kartini mungkin berbeda dengan zaman kita gitu misalnya ya. Nah, gender ini berbeda dengan jenis kelamin ya, yang merujuk pada perbedaan biologis. Nanti mungkin saya singgung sedikit. Di Indonesia untuk mengkategorisasikan gender ada, kalau yang binary ya, yang biner itu ada wanita pria. Ini dua-duanya diadopsi dari bahasa Sanskerta gitu. Sanskrit yang wanita itu memang artinya perempuan, istri, dan seorang perempuan yang dicintai. Wes, asik ya. Karena memang asal katanya, akar katanya dari Proto-Indo-European, apa nih bacanya when, tahu ya. Jadi kata kerja sebenarnya ya, kata kerja untuk mencintai, mengharapkan atau strive for itu ya digadang-gadang gitu ya. Atau bahkan artinya kemenangan. Jadi kognetnya Venus Latin ya, dan kemenangan win tuh kalau diterjemahkan bahasa Indonesia sapih sebenarnya, sapih. Nah, pria juga dari bahasa Sanskerta, artinya eh, yang dicintai juga sama ya, beloved, pleasant, yang menyenangkan. Tapi untuk akar katanya dari Proto-Indo-European tuh pri, artinya sama ya, to love sama. Jadi when juga to love, pri juga to love. Ini cuman mencintai tapi mungkin em, dimensinya mungkin agak berbeda. Cuman kemudian apa namanya, ketika makna kata bergeser, terus ada apa ya, perubahan vokal konsonan gitu, dia jadi berubah makna. Nih misalnya kognetnya pria itu untuk Latin prefus tuh private part ya, alat privat apa namanya. Prefus tuh ya bagian privat seseorang. Bahasa Inggrisnya tapi jadi beda banget gitu ya. Kemerdekaan, teman, dari free gitu ya, free ya, free. Jadi ya menarik ya. Jadi kognitif, kalau kita lihat dari kognitifnya terus dibandingkan, itu memang tampaknya dari dulu memang em, apa istilahnya, masyarakat atau komunitas itu punya ekspektasi yang berbeda terhadap identitas yang berbeda pula gitu. Kalau perempuan atau kalau wanita diharapkannya kayak gimana, kalau pria diharapkannya kayak gimana. Ya aku tadi udah nyebut ya, perempuan sama laki-laki. Nah kalau yang perempuan sama laki-laki ini asalnya, kalau yang tadi wanita pria kan Sanskrit, Proto-Indo-European ya. Perempuan laki-laki itu Proto-Malayu Polinesian. Jadi puan itu aslinya gelar kehormatan ya, puan. Puang sebenarnya, ini n-nya ada eng-nya, puang. Di bahasa Melayu jadi puang hulu, puang lima ya, penghulu. Penghulu itu kalau di sini artinya superintendent. Penghulu kalau di Indonesia kan orang yang nikahkan gitu ya. Panglima, panglima ya, jenderal sebenarnya. Jadi puang itu eh, perempuan itu para puang sebenarnya, para empuang, para empuang. Nah, kita bisa lihat bahwa di budaya Proto-Malayu Polynesian eh, atau mungkin di budaya kita ya, di budaya Indonesia, Melayu Indonesia, yang menyebutkan wanita dengan kata perempuan itu sebenarnya suatu bentuk penghormatan, karena yang counterpartnya yang laki-laki itu juga Proto-Malayu Polynesian,
itu untuk sebenarnya eh, merujuk pada binatang. Laki itu male male animal gitu ya. Jadi jenis kelamin binatang yang laki-laki. Jadi kalau binatang perempuan itu kalau Proto Melayu Polinesianya itu inang atau tinang atau bahi tinang. Terus kita jadi punya kata betina. Itu sebenarnya pasangannya laki-laki itu betina bukan jantan ya. Jantan itu saya cari belum ketemu. Tapi kalau betina itu Proto Melayu Polinesian itu pasangannya laki-laki. Jadi lucu ya. Nenek moyang Indonesia dulu 4.000, 5.000, 6.000 tahun yang lalu pakainya itu kata bahi tinang, betina yang sekarang kita adopsi jadi betina, pasangannya itu laki. Nah, laki itu pasangannya betina, betina dan laki. Perempuan itu sebenarnya nggak ada nggak ada pasangan, ya tuan ya, para tuan sebenarnya ya. Puang, tapi puang itu juga nirgender sebenarnya tadi ya. Puang itu gelar kehormatan, tapi kita memakainya sebagai bentuk penghormatan, panggilan atau penamaan untuk identitas gender lagi-lagi ekspektasi orang. Jadi kita menghormati. Kalau kalau yang Sanskrit itu, kalau ini dalam pandangan saya ya, dalam pandangan yang Sanskrit itu melihat wanita dan pria itu sebagai objek. Yang ini khusus untuk perempuan tuh, kalau dalam pandangan saya, dalam budaya Indonesia itu kita meletakkannya di tempat yang tinggi dengan istilah perempuan ini karena dia parapuan ya. Oh, ya. Orang-orang yang dihormati sebenarnya. Kalau laki-lakinya para tuan, nggak ada kan perantuan. Adanya perempuan dan laki-laki, lucu ya, laki-laki itu derajatnya lebih rendah. Ini mungkin terpengaruh sama Melayu yang punya budaya matrilineal yang apa, meletakkan wanita posisinya lebih tinggi dari laki-laki gitu. Tuh mungkin pengaruhnya dari sana. Nah, terus yang terakhir emansipasi. Ya, emansipasi ini, nah ini biar gak ketutupan. Emansipasi ini jelas-jelas dari Latin ya, atau bahasa Inggris yang dari Latin. Artinya sebenarnya emansipasi itu sama sekali bukan tentang kesetaraan, yang beda ya. Setara itu kayak timbangan, satu sama lain dianggap sama. Emansipasi itu asal katanya ex apa? Ex mancipium, keluar dari perbudakan. Jadi kalau apa namanya kita ngomongin emansipasi itu artinya kita meroboh atau apa ya, melepaskan belenggu-belenggu, terutama mungkin belenggu yang norma sosial yang membelenggu itu termasuk ya, yang memperbudak gitu. Itu emansipasi itu artinya membebaskan artinya ya, membebaskan seseorang dari perbudakan. Itu emansipasi. Nah, dari nilai-nilai sosial yang membelenggu, dari ya gitu-gitulah aturan-aturan yang mungkin sebenarnya kok dipikir-pikir make no sense gitu ya. Itu emansipasi. Jadi kalau saya boleh apa ya, chime in tentang kontroversi kontroversi Hari Kartini gitu, itu yang diperjuangkan Kartini itu saya rasa kok bukan tentang kesetaraan gitu ya. Ide dasarnya beliau itu sebenarnya ide emansipasi ya. Dan yang diperjuangkan dari situ adalah pendidikan inklusif. Jadi kalau baca bukunya Bis Gelap Terbitlah Terang, saya belum baca sampai selesai, tapi skip reading gitu ya. Yang saya tangkap memang satu, Kartini itu terinspirasi oleh pemikiran liberal waktu feminis gitu, feminis liberal. Karena dia baca buku Hilda van Zullenberg itu sampai 3 kali gitu ya. Itu tentang feminisme liberal. Tapi dia juga terinspirasi oleh Max Havelaar, punyanya Multatuli ya, Dekker. Jadi
Kartini memang waktu itu sangat terinspirasi. Nah, kontroversinya dia di Kartini di apa istilahnya dibandingkan dengan Cuk Nyadin lah, dengan siapa lagi, Dewi Sartika yang berhasil bikin sekolahan gitu. Eh, Kalau saya kalau membaca Habis Gelap Terbitlah Terang itu memang jadi quote-unquote terinspirasi sebenarnya. Kok bisa ini Kartini itu bisa nulis seperti ini? Dan jika nama Anda adalah Siti Hartini Soeharto yang punya nama mirip-mirip ya, Hartini sama Kartini, terus terinspirasi sama kisahnya Kartini, kisahnya aja, kisahnya. Dia menyuarakan apa anti poligami, anti apa, menentang norma sosial yang membelenggu bla bla bla. Tapi ketika dia dinikahkan dengan dijanjikan apa bisa mendirikan sekolah untuk anak perempuan pribumi yang bukan priari, dia anak priai jadi punya punya kesempatan untuk sekolah waktu kecilnya. Jadi dia pengen buka sekolah untuk anak orang rakyat jelata, dia mengorbankan semuanya. Dia mengorbankan semuanya, dia dinikah dan dia tahu betul resiko melahirkan gitu ya. Resiko melahirkan itu mati. Dan waktu itu angka kematian ibu juga tinggi dan benar ketika melahirkan anak pertamanya di umur 25 tahun Kartini meninggal dunia. Demi apa? Demi ada sekolah untuk anak perempuan pribumi gitu. Nah, kalau nama Anda Siti Hartini Soeharto terinspirasi, punya kekuasaan pada waktu itu, ya wajarlah terus akhirnya bikin peringatan Hari Kartini ya kan, dia nge-push untuk ada peringatan Hari Kartini gitu. Ya, overclaim mungkin bisa jadi overclaim, tapi sebelum apa ya istilahnya bikin klaim-klaim lain yang counter produktif gitu, kontraproduktif atau mengcounter yang Anda bilang overclaim itu tadi, cobalah itu dibaca bukunya dulu ya. Door Duster nicht Totlich gitu. Itu supaya kita paham, oh ternyata seperti itu. Baik, eh Patrick Hor kali ini saya akhiri. Sampai ketemu nanti apa? Wah, ini karena ditutup dengan pendidikan inklusif. Insya Allah mungkin seminggu, 2 minggu lagi. Seminggu lagi Hari Pendidikan Nasionalnya kita akan ngomong tentang pendidikan. Oke, sampai ketemu. Bye bye.